Sebelum kemunculan tokoh muda yang populer disapa Kiai Imad ini, hampir-hampir tidak ada yang menyangka bahwa nasab suatu komunitas dapat diteliti, diuji, dan diverifikasi sedemikian rupa sehingga mampu membuka sebuah tabir sejarah yang sedemikian mengejutkan tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi Yaman. Para habaib tergagap-gagap menghadapinya. Mereka yang selama ini berada di atas menara gading tiba-tiba berguncang, merasa tak nyaman lagi. Siapapun tentu tak menduga bahwa klaim sebagai keturunan orang-orang mulia atau orang-orang yang hebat di masa lalu ternyata tidak serta-merta dapat mengklaim secara sepihak. Apalagi tokoh tersebut adalah manusia dan makhluk paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hempasan tsunami tesis Kiai Imad membuat para klan Ba'alawi Yaman pusing tujuh keliling. Tesis yang menyatakan bahwa secara akademis nasab klan Ba'alawi terputus atau munqati itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang meyakini temuan dalam tesis sebagai suatu kebenaran, ada pula yang menganggap sebagai suatu kekurang ajaran. Sesungguhnya ini hal yang wajar-wajar saja. Yang sangat disayangkan, bukannya menjawab tesis Kiai Imad dengan data dan antitesis ilmiah, para tokoh Ba'alawi justru merespon dengan emosional. Di berbagai kanal media sosial dapat dijumpai pernyataan hingga ceramah para habaib yang penuh kemarahan dan caci maki. Bahkan narasi kutukan ditebar bagi mereka yang dianggap sebagai pembenci juriah Nabi, yang hal ini tentu dikonotasikan dengan kebencian terhadap klan Ba'alawi Yaman. Lebih ironis lagi, orang-orang yang menjadi pembela klan Ba'alawi banyak yang secara terang-terangan justru mempertontonkan kedunguannya. Ada yang menyebar meme Kiai Imad sebagai pembenci Ahlul Bait dan akan masuk neraka, yang menyebutnya sebagai kiai kampung yang kemaruk popularitas dan lain sebagainya. Yang membuat miris, ada juga beberapa orang sekelas tokoh masyarakat yang terang-terangan memperlihatkan kedangkalan akal sehatnya. Ada yang mengumpamakan tesis Kiai Imad sebagai suara jangkrik, ada yang mengolok-olok Kiai Imad belajar di kandang kebo, ada pula yang cengengesan sok tahu padahal memang tak tahu harus menjawab apa. Coba saja sahabat simak videonya berikut ini. Jadi nggak usah digubris, sini nggak apa-apa, ada kasih gambaran ya, ada kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih suara gede, paham kan? Orang yang nggak tahu mikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma, jangkrik itu cuma, dipakai salon yang keras gitu loh, paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai. Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos berkoyok seperti itu. Padahal pengajiannya orang 3 orang 4. Padahal pengajiannya orang 3 orang 4. Nggak dikenal harta di kampungnya, paham ya? Oh, seperti itu. Tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangkriknya, ini jangkrik ini, kan? Ini kecil, ini bukan raksasa. Tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Lu belajar di kandang kebo. Dawir-dawir oleh para kabid-kabid oknum itu adalah para kiai pesantren. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Ringkasnya, para pendukung Ba'alawi berusaha keras memberikan counter opinion, tapi sayang 1000 kali sayang, semua counter opinion itu hanya berupa narasi di luar diskursus ilmu nasab secara ilmiah. Juga sangat disayangkan, sebagian dari mereka mendasarkan validasi kesahihan nasab Ba'alawi pada sikap hormat para ulama terdahulu pada habaib. Ada pula yang memvalidasi kesahihan nasab Ba'alawi atas dasar sanad keilmuan dan beberapa wirid keagamaan yang sebagian sanadnya melalui jalur tokoh Ba'alawi terdahulu.
Bahkan ada yang menggunakan alasan fikih versi tokoh Ba'alawi tentang ketidakbolehan membahas nasab orang lain, terlebih nasab orang atau sekelompok orang yang terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh semua itu merupakan suatu pembelaan yang percuma. Berjuta-juta pembelaan seperti itu tak bernilai apapun, justru hanya semakin menunjukkan derajat kedunguan. Ketahuilah bahwa yang diteliti oleh Kiai Imad itu bukan orang per orang, atau bukan pula kealiman para tokoh habaib yang ada di masa lalu. Yang jadi objek penelitiannya adalah nasab klan Ba'alawi yang secara silsilah ternyata terbongkar tidak sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, bila ternyata memang tak ada antitesis yang dapat membantahnya, maka bukan berarti sanad keilmuan dan kealiman mereka jadi persoalan. Wirid-wirid karya mereka juga tak harus dimusnahkan. Bukan berarti pula kealiman tokoh-tokoh berlabel Habib itu harus diragukan. Bahkan bagi mereka, para generasi Habib di masa kini yang masih ingin memakai gelar Habibnya, silahkan dipakai selagi kalian tak merasa malu untuk memakainya. Sejatinya tak perlu ada pribadi-pribadi yang merasa dirugikan oleh tesis Kiai Imad ini. Tujuan karya ilmiah ini hanya satu, yaitu memvalidasi keraguan sebagian masyarakat yang beberapa waktu sebelumnya memang sudah meragukan kebenaran nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keraguan masyarakat tersebut terjadi adalah akibat sikap, perilaku dan ucapan dari beberapa tokoh klan Ba'alawi yang jauh dari nilai-nilai etika keagamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat muslim. Sebagai contoh, ceramah mereka yang penuh provokasi, caci maki, hingga doa buruk mereka yang tidak sepaham dengannya. Apalagi beredar luas doktrin-doktrin yang tidak masuk akal dari beberapa tokoh habaib yang banyak menebar cerita khurafat dan kewalian dari kaum habaib secara berlebihan dan tidak masuk akal. Coba saja simak beberapa videonya berikut ini. Datang Habib Sanjindat, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Sekarang ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir.